Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus dengan NIM 0805 1182 02 50 12. Di sini saya dari kelas B ingin mempresentasikan hasil dari materi pendugaan stok ikan praktikum eksplorasi sumber daya laut. Materi ini yaitu pendugaan stok ikan menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk metode yang digunakan yaitu pendugaan metode holistik dan model analitik atau dinamik. Adapun fungsi model holistik yaitu untuk mengendalikan stok ikan. Selanjutnya untuk fungsi model analitik untuk mengupas tuntas keseimbangan stok ikan. Sebelum kita masuk pengolahan data, kita jelaskan dulu materi yang ingin saya sampaikan, yaitu CPUE. Apa itu CPUE? Atau sering disebut catch per unit effort, yaitu hasil tangkapan per satuan upaya sebagai indikator tingkat stok ikan, indikator wilayah perikanan sehat atau tidaknya. Selanjutnya yaitu MSY atau Maximum Sustainable Yield. Selanjutnya itu rumus CPUE. Rumus CPUE terdiri dari catch per effort. Apa itu catch? Hasil tangkapan pada waktu tertentu, sedangkan effort yaitu upaya penangkapan ikan pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu overfishing. Diartikan penangkapan ikan secara berlebihan. Biasanya CPUE itu digunakan untuk menentukan kuota tangkapan wilayah per bulan atau per tahun dan lain sebagainya. FPI atau Fishing Power Index, CPUE tinggi sama dengan alat tangkap yang sering digunakan. Di sini ada juga nilai standar dibagi nilai maksimum dari CPUE untuk mencari nilai baku mutu dari alat tangkap yang diolah. Selanjutnya itu FPI sama dengan nilai standar dibagi CPUE. Lanjut EOPT dibagi F atau effort optimal. Untuk MSY itu sama dengan buka kurung min A tutup kurung dibagi 2B. Apa itu A? A itu sebagai coefficient intercept. Untuk B itu yaitu coefficient Y. Di sini nanti ada kurva yaitu X dan Y. Untuk X itu sebagai hasil EST, untuk Y itu sebagai CPUE. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pengolahan datanya. Yang pertama itu kita akan diberi data dari asisten, yaitu data tangkapan ikan dan data trip. Kita buat tabel baru di bawah data trip. Di sini isi tabel tersebut yaitu CPUE, nilai standar, FPI, bulan dari April hingga Desember. Untuk CPUE itu, gimana cara mendapatkan nilai CPUE? Yaitu dengan kita total dari CT itu dibagi dengan total dari CT data ikan dibagi dengan total dari CT data trip yang ini. Untuk nilai standar. Untuk nilai CPUE itu, alat yang besar itu maka alat tersebut yang sering digunakan. Nilai standar ini yaitu nilai terbesar dari CPUE. Jadi kita bisa lihat nanti di sini itu nilai terbesar itu nilai standarnya. Untuk nilai standar ini itu disamakan untuk sesuai jumlah CPU yang ada. Langsung saja ke FPI. Untuk FPI itu rumusnya nilai CPUE dibagi dengan nilai standar. Di sini
kan ada April, Mei, Juni, Agustus sampai Desember. Untuk mencari nilai April yang ini yaitu kita membagi jenis alat tangkap bulan April yang ini dan nilai FPI alat, yaitu dilakukan sampai dengan seterusnya hingga bulan Desember. Kemudian kita misalkan jenis alat tangkap itu langsung saja ke bulan Mei. Kemudian kita buat tabel baru lagi dari bulan April hingga Desember, tapi itu bentuknya ke bawah. Selanjutnya itu CI, EST, dan CPU ST. Nah, untuk bulan itu masukkan bulan pada data atau tidak ada bulan Juli. Nah, di sini kan tidak ada bulan Juli kan. Nah, untuk CI itu kita ambil jumlah pada bulan April sampai dengan Desember pada data tangkapan. Nah, data tangkapan April sampai Desember. Copy nilai tersebut lalu dipaste sembarang. Nah, ini nanti di copy langsung dipaste sini, paste values. Namanya paste values. Nah, langsung paste kembali nilai yang telah dipaste sebelumnya dan masukkan pada kolom CI menggunakan paste transpose. Setelah itu EST ini jumlah pada bulan April sampai dengan Desember pada data trip. Lakukan cara yang sama pada data CI. Oke. Untuk CPU ST itu nilai CI pada bulan misalkan bulan April. Itu kita bagi dengan nilai EST pada bulan April yang ini. Dapatlah hasil yang ini. Sudah untuk sheet pertama. Setelah itu ini dipindahkan, di blok dulu, di drag. Setelah itu dipindahkan ke sheet 2. Setelah dipindahkan ke sheet 2, selanjutnya blok keseluruhan tabel pada sheet baru. Nanti kita klik data analisis. Kita cari jika data analisis tidak muncul, biasanya data analisis itu dari tahun Microsoft Excel dari 2010 ke atas. Kita klik file, klik option, selanjutnya kita klik add ins, itu langsung klik go, langsung centang analisis toolpath, lalu klik OK. Setelah itu pilih regression OK. Nanti untuk di sini kita klik di kotak sembarang sebanyak 2 kali, langsung muncul tuh data analitiknya. Pada input Y range-nya itu dibagi blok CPU EST, jangan nilainya saja, sertakan juga CPU EST.
Untuk input X raised-nya itu dibagi blok kolom EST itu jangan nilainya saja, blok juga keterangan EST. Selanjutnya buat tabel baru, yaitu isinya itu EOPT sama CMSY. Untuk EOPT itu rumusnya itu buka kurung, kita klik dulu ya. Kemudian rumusnya itu buka kurung coefficient intercept dibagi buka kurung 2 dikali coefficient ST buka kurung tutup kurung 2 kali. Sedangkan pada rumus CMSY itu buka kurung 2 kali coefficient intercept pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung 4 dikali coefficient ST tutup kurung 2 kali. Lanjut kita buat tabel lagi, yaitu tabel yang ini. Kita tulis judulnya nomor X dan Y. Untuk nomornya itu kita buat nomor 1 sampai dengan nomor 20. Karena menyesuaikan dengan tangkapan, yaitu 20 hari. Nah, untuk X1 itu sama dengan 0. Untuk rumusnya itu X ditambah dolar EOPT dolar dikali 0,1. Selanjutnya untuk Y1 yaitu buka kurung coefficient intercept dikali X1 tutup kurung ditambah buka kurung coefficient EST dikali X1 pangkat 2 tutup kurung. Jangan lupa tambahkan dolar pada coefficient. Selanjutnya kita ke tabel scatter tadi. Kita lihat dulu untuk yang kurva ini itu didapatkan dari kita ngedrag nilai X dan nilai Y. Untuk nilai kurva ini yaitu data aktual untuk model scatter untuk titik-titik ini. Untuk kurva ini model scatter, untuk titik-titik ini data aktual. Itu didapatkan dari hasil dari blok atau drag nilai CI dan nilai ST. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.